Panduan Kebaktian Online GKP Immanuel Karawang. 1. Sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. 2. Persembahkan waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. 3. Diusahakan anggota keluarga dapat berkumpul semaksimal mungkin. 4. Siapkan perangkat yang akan digunakan dan pastikan koneksi jaringan stabil. Apabila memerlukan layar yang lebih lebar, dapat dikoneksikan dengan laptop atau TV dan bisa meminta bantuan kepada anggota keluarga yang dapat mengoperasikannya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu kembali dalam pelayanan kebaktian rumah tangga secara online, dan sebelum kita memulai, dipersilakan pada kita semua untuk mengambil saat teduh sejenak. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan sebagaimana firman Tuhan yang mengajak kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Kiranya di tengah berbagai situasi yang kita alami, kita tetap mengucap syukur dan memuji nama Tuhan, ya Allah yang Maha Tinggi. Tinggi, Kau pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar Engkau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Sebelum kita masuk pada renungan kita, saat ini kita mari bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala keberadaan kami, karena kami merasakan kasih Tuhan yang hadir di setiap langkah, aktivitas, dan kehidupan kami sehari-hari. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu yang akan menerangi kehidupan kami boleh kami pahami karena kuasa Roh Kudus bekerja di dalamnya. Bahkan kami juga memiliki kesediaan untuk mewujud nyatakan firman Tuhan melalui sikap, perkataan, dan perbuatan kami. Kiranya Tuhan juga memakai kedua hamba-Mu ini di dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-23. 1 Petrus 1 ayat 17 sampai ayat yang ke-23. Saya membaca ayat 17 sampai 19 dan Pak Agus ayat 20 sampai 23. Pembacaan Alkitab kita ada di bawah judul perikop kekudusan dan kasih persaudaraan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama
seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Selanjutnya ayat yang ke-20 sampai 23. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian pembacaan Alkitab kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu lagi dalam pelayanan online. Kita menyapa dulu ya Pak Agus ya. Baik Ibu. Shalom untuk Shalom semuanya. Untuk semuanya. Apa kabar? Pastinya luar biasa. Ada yang dibilang tuh di sana, katanya baik-baik saja gitu ya. Ya. Puji Tuhan. Tetap sehat ya. Amin. Ya. Sehat selalu. Ya. Kalau kita memperhatikan kehidupan pada zaman sekarang ini, Pak Pendeta ya, banyak orang makin hari makin ego ya. Ya. Banyak mementingkan diri sendiri. Yang penting diri sendiri dapat gitu ya, masa bodoh dengan orang lain, selamat dan lain sebagainya. Ini menjadi satu keprihatinan tersendiri ya Pak ya. Iya betul. Banyak yang kalau kita perhatikan misalnya ya, jalan saja saling serobot gitu ya. Ya. Apalagi bagus. Ya kayak waktu pernah ditayangkan di televisi itu ya, kan ada pembagian masker tuh ya Bu ya. Oh iya. Waduh itu kayaknya saling berebutan. Belum lagi kalau kita lihat sekarang kan beberapa kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam situasi pandemi ini kok sepertinya jadi sulit gitu ya. Kok jadi susah didapat gitu ya. Nah ternyata kan beberapa kasus terjadi, ditangkap oleh polisi bahwa ada orang-orang yang menimbun yang hanya untuk dirinya sendiri. Nah itu betul Bu, seperti itu. Jadi pada zaman sekarang manusia menjadi cenderung lebih egois, lebih individualistis, tidak peduli orang lain. Ini merupakan keprihatinan tersendiri ya bagi kita. Sementara kalau kita perhatikan dari bacaan Alkitab kita, dan pada saat ini pelayanan mengambil tema hidup dalam kasih persaudaraan. Agak sebaliknya ya, agak bertentangan dengan situasi yang terjadi, tapi kita mengharapkan bahwa dalam terang firman Tuhan kita bisa mendapatkan sesuatu yang berharga untuk mengoreksi kita, membenahi kita. Karena sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, identitas umat Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah kasih ya. Kasih yang sudah dicontohkan, yang sudah diteladankan melalui Yesus Kristus yang berkorban gitu ya Pak ya. Iya, betul. Kasih yang juga berdasarkan pengorbanan Kristus membuat kita juga harus punya kepedulian ya, memberikan kepedulian itu diwujudkan dalam bentuk kasih terhadap sesama ya Pak. Iya betul. Ya. Karena kasih itu sudah menjadi identitas yang melekat ya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi oleh karena itu sudah melekat, maka itu pun harus tercermin di dalam kehidupan sehari-hari. Betul Bu, seperti itu. Dan itu yang harus membedakan gitu ya, membedakan kita sebagai orang yang sudah menerima kasih Tuhan, merasakan pembaharuannya, maka hidup dalam kasih persaudaraan ya, tidak lagi berorientasi pada kepentingan diri sendiri. Jadi orang yang sudah menerima kasih Tuhan, yang diubahkan, yang diampuni, diselamatkan, kemudian orientasi berpikirnya tidak lagi kepada diri sendiri, tetapi orientasi berpikirnya bagaimana
kasih yang diterima dari Tuhan itu kemudian dibagikan juga dalam kehidupan dengan sesama ya. Ya. Membangun kehidupan persaudaraan yang rukun, yang damai, saling peduli satu dengan yang lain gitu ya Pak Agus ya? Betul, betul Bu. Dan menariknya lagi, kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ini tidaklah terbatas pada situasi. Jadi tidak berarti karena saat ini sedang sulit gitu ya, sedang dalam pergumulan, sedang dalam penderitaan, kemudian ya udahlah kita mah nggak akan bisa menunjukkan kasih lagi. Ternyata nggak begitu ya Bu ya. Iya. Kadang-kadang kan orientasi seseorang pada dirinya misalnya saya juga lagi susah, saya juga lagi sulit, saya juga penuh pergumulan, saya juga banyak tantangan. Ngapain lagi? Harus peduli pada orang lain, untuk diri sendiri aja nggak cukup gitu kan? Untuk diri sendiri aja repot. Betul. Harusnya tidak begitu ya Pak ya? Tidak begitu. Jadi ya di dalam 1 Petrus ini juga betul Bu tadi ya menggambarkan bahwa saat itu situasi jemaat itu bukan dalam keadaan baik-baik saja mereka gitu ya. Mereka pun sedang dalam keadaan sulit ya, penderitaan bukan hanya dari sisi fisik, ekonomi gitu ya, tetapi juga dari sisi iman mereka ya, sebagai orang yang percaya kepada Kristus ternyata tidak mudah juga untuk menyandang identitas itu. Nah, tetapi ternyata puji Tuhan bahwa itu tidaklah menyurutkan, tidaklah kemudian menjadikan kasih itu harus pudar dalam hidup mereka. Iya, gitu. Padahal saat itu kalau lihat situasinya ya, mereka juga dianiaya ya sebagai pengikut Kristus dalam masa pemerintahan kekaisaran di Romawi ya. Itu bukan tantangan yang mudah ya. Tetapi di tengah situasi yang sulit itu bagaimana mereka juga tidak hanya berfokus pada tantangan yang mereka jumpai, tetapi mereka juga bisa membagikan kasih Tuhan itu dengan cara membangun kehidupan persaudaraan ya. Dan mereka juga belajar dari keteladanan Kristus ya. Betul. Di tengah penderitaannya Kristus tetap lebih mengedepankan pengorbanan dan kasihnya pada manusia yang berdosa, pada kita-kita ini ya Pak ya. Iya, iya. Dan memang kalau dilihat dari konteks kita saat ini gitu ya, memang dalam keberadaan kita sebagai orang Kristen juga tentu tidak mudah ya Bu ya. Terlebih kita menyoroti juga gitu ya, dari beberapa peristiwa yang terjadi ini, kadang-kadang kita juga termasuk yang disudutkan gitu ya. Ini orang Kristen nih termasuk katanya salah satu yang menjadi apa namanya klaster penyebaran gitu ya Bu ya. Nah tentu udah mah kita minoritas, ditambah lagi juga ada stigma, ada image yang menyudutkan seperti itu gitu ya. Dan tentu dalam situasi yang seperti ini kiranya kita tetap meyakini bahwa kita sebagai orang Kristen bukanlah orang-orang yang seperti yang dituduhkan seperti itu ya. Iya, daripada hanya sekedar menyalahkan orang lain, menyudutkan, yang tidak juga memberikan solusi gitu ya. Jauh lebih baik bagaimana kita melihat persoalan ini adalah persoalan bersama. Bagaimana kita memunculkan kasih di tengah situasi seperti ini untuk bersama-sama memerangi, mengatasi pandemi COVID-19 gitu ya Pak ya. Dan juga dampak lainnya yang ditimbulkan, entah aspek ekonomi dan aspek-aspek kehidupan lainnya yang juga mengalami gangguan ya Pak ya. Iya betul. Nah itu kalau kita mencoba melihat situasi saat ini, memang penderitaan yang dialami oleh kita ya tadi bentuknya mungkin dalam sisi keberimanan tadi Bu ya. Yang kedua betul tadi dari sisi ekonomi, banyak juga mungkin di antara jemaat kita yang saat ini tidak bisa bekerja, tidak bisa berusaha ya Bu ya. Dan kemudian juga di tengah-tengah situasi yang seperti ini gitu ya, ada saja juga hal-hal yang kemudian menjadikan yang tadinya kita baik-baik saja mungkin saat ini menjadi tidak baik. Ya Bu ya. Betul. Nah, bagaimana dalam situasi yang seperti ini tadi firman Tuhan mengajak kita tetap mampu untuk menunjukkan kasih. Ya, ini seperti yang diingatkan ya oleh penulis pembacaan Alkitab kita tadi, Rasul Petrus, bagaimana menumbuhkan cara hidup yang atau gaya hidup yang memperlihatkan sebagai anak-anak Allah yang memberlakukan kasih, persaudaraan, kepedulian ya Pak ya, di tengah berbagai situasi yang ada pada saat ini. Bagaimana juga hidup dalam kasih persaudaraan itu
kita wujud nyatakan sebagai respon atas kasih Allah yang sudah diberikan kepada kita yang sangat tidak ternilai gitu ya. Betul. Dengan apapun tidak bisa diukur karena kasih Tuhan itu luar biasa melalui Yesus Kristus yang sudah rela berkorban bagi kita. Dan bagaimana ketika kita mewujudkan kasih itu tidak memilah-milah ya Pak. Ya, ini satu golongan dengan saya, ini satu suku sama saya, ini satu agama sama saya, maka saya lebih peduli pada orang itu. Sementara dengan yang berbeda walaupun mungkin lebih sulit kita tidak perhatikan. Tidak boleh begitu ya Pak ya? Iya betul Bu. Ya. Jadi memang dalam kaitan ini kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan mampu kiranya juga untuk mewujudkan tindakan kasih dan persaudaraan itu baik di tengah keluarga, di tengah jemaat maupun juga dalam konteks bermasyarakat. Nah, gini, berbicara soal ini Bu ya. Kira-kira nih Bu, menurut Bu Ana nih, kira-kira di tengah keluarga khususnya gitu ya, apa sih yang bisa kita perbuat di dalam mewujudkan kasih dan persaudaraan ini? Ya, saya kira dalam masa sosial atau physical distancing ya Pak, ketika seluruh anggota keluarga diam di rumah, stay at home, bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain. Misalnya kasih itu ditunjukkan orang tua ya, telaten, sabar, mengajari anak-anaknya gitu ya. Walaupun biasanya sehari-hari kita percayakan pada guru ya. Nah sekarang kita yang mengajari, kita yang membimbing, jangan kemudian jadi emosi. Kemudian sebagai anak juga bagaimana dalam hal kasih ini ditunjukkan. Anak biasanya semuanya dilayani ya Pak. Pada saat diam di rumah membantu pekerjaan orang tuanya beres-beres gitu kan. Saya kira itu di tengah keluarga bisa ditunjukkan seperti itu. Dan masih banyak juga hal-hal yang lainnya. Mungkin juga orang tua mengajari anak soal-soal yang tidak hanya formal gitu ya, misalnya membuat kue, masak ataupun yang lain bisa dikembangkan gitu ya. Betul ya. Jadi memang banyak sekali kebaikan-kebaikan ataupun tindakan kasih sebenarnya yang bisa dilakukan ya Bu ya. Di tengah-tengah situasi saat ini, di tengah keluarga juga ternyata tadi mampu kita untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Iya. Kalau di kehidupan jemaat gimana Pak? Soalnya kan kita jarang berinteraksi nih ya, jarang ketemu secara physically gitu kan? Iya. Itu gimana? Ya, untuk di tengah-tengah jemaat, ya ini mungkin juga ini tidak semua jemaat tahu nih Bu ya. Mungkin dalam kesempatan saat ini juga bahwa banyak tindakan kasih juga yang bisa dilakukan oleh kita dalam kehidupan persekutuan. Nah kalau kita melihat misalnya berbagi sembako ya, yang sudah dilakukan di wilayah Purwas itu, di wilayah berapa teh Bu? 9. Wilayah 9 gitu ya. Itu saling berbagi gitu ya dengan satu dengan yang lain, inisiatif sendiri kan mereka Bu ya. Betul. Saya kira itu hal yang sangat baik Bu. Kemudian juga beberapa waktu yang lalu gitu ya, melalui apa yang sudah dilakukan di jemaat kita dengan memberikan sembako juga ya Bu ya untuk berapa jemaat itu Bu pada waktu itu? Ada beberapa keluarga, 31 keluarga dan masyarakat luar biasa. Saya kira tindakan-tindakan yang seperti itu yang perlu dilakukan oleh kita, yang sebenarnya dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang kecil, dan itu semua kalau kita lihat sebenarnya potensinya ada di jemaat ya. Betul. Nah, karena saya dengar juga nih gitu ya, ada jemaat-jemaat gitu ya, melalui majelis jemaat, melalui Bu Ana, ya mereka tanpa disuruh, tanpa diminta, inisiatif gitu ya ke majelis gitu ya. Oh, nanti saya mau kasih beras. Oh, saya mau kasih apa tadi teh Bu namanya? Natura. Nah, persembahan natura dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, saya kira itu juga tindakan kasih persaudaraan yang baik ya Bu ya. Betul. Saya pikir ini bukan hanya bisa dilakukan di Karawang. Halo saudara-saudara di Pos Kebaktian Pebayuran dan Kampung Teko, bahkan saudara-saudara lainnya yang menyaksikan tayangan ini di saat-saat seperti ini dalam konteks kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa. Bagi kita yang merasakan berkat Tuhan, mari kita lihat di sekitar kita gitu ya, bahwa mungkin ada tetangga kita yang kesulitan karena memang dirumahkan ya Pak ya. Ada yang mendapatkan penghasilannya dari harian gitu ya Pak.
Ya. Didapat hari ini untuk dimakan hari ini. Tetapi kemudian mengalami gangguan gitu ya Pak, mengalami kendala, agak macet, ya, agak mandek usahanya. Nah, mari kita perhatikan di lingkungan sekitar kita. Masih banyak yang bisa kita lakukan, gitu ya. Mungkin juga ada yang putus asa. Saya mendengar Pak ada yang bunuh diri Pak. Waduh, di mana tuh Bu? Di beberapa tempat gitu ya. Wah. Ada karena virus corona, ada yang gantung diri di Jerman juga ada Pak. Waduh. Di Jerman, di Belanda saya mendengar ya, dan itu punya posisi ya, bahwa kita punya iman loh pada Kristus ya, yang bisa melewati semuanya, yang sudah diwujudkan melalui kasih-Nya kepada kita, dan di dalam Dia sesulit apapun, seberat apapun, kita bisa melewati ini, dan juga kita bisa mewujudkan kasih persaudaraan dengan perbuatan baik kita ya Pak ya. Iya, semoga yang tadi itu tidak terjadi di kita ya Bu ya. Betul. Semua jemaat kita kuat-kuat, tangguh-tangguh itu ya, jangan sampai gara-gara persoalan ini mengambil jalan pintas yang tidak baik ya Bu ya. Iya. Dan perbuatan kasih itu tidak terbatas melalui bantuan secara finansial ataupun juga natura. Perbuatan kasih itu juga bisa kita berikan melalui penguatan pada orang yang membutuhkan, misalnya ketika frustasi, menjadi sedih, menjadi stres, kita bisa memberikan penguatan pada mereka bahwa ketika kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, masih ada Tuhan yang bisa memakai tangan sesama kita ya, memakai tangan kita sendiri untuk membantu orang lain. Saya kira seperti itu. Iya betul Bu. Dan tadi kan jemaat udah, keluarga udah ya Bu ya. Lalu apa yang dilakukan bagi masyarakat? Ternyata kita juga sudah ya Bu ya. Ya. Beberapa waktu yang lalu kita memberikan dukungan melalui YBSDK ya Bu ya, untuk pengadaan APD ya, yang membantu rumah sakit yang ada di unit Yayasan Badan Rumah Sakit miliknya Gereja Kristen Pasundan ya Bu ya. Ya betul, bahkan beberapa hari lalu ada yang menitipkan juga, walaupun tidak banyak, saya tidak melihat pada jumlahnya, tetapi pada inisiatif ada anggota jemaat, Bu saya titip APD hazmat, dan saya sudah sampaikan juga ke rumah sakit yang dikelola oleh GKP yang terdekat dengan domisili gereja kita gitu ya. Terima kasih untuk bantuan yang diberikan, dan dia memang mau berbagi kasih gitu ya, dalam rangka katanya berulang tahun dia. Jadi berbagi kasih dan sudah disampaikan, dan Rumah Sakit Bayukarta pun mengucapkan terima kasih. Kiranya ini hal-hal seperti ini memang kecil gitu ya, tapi bisa dikembangkan bersama-sama. Iya betul Bu. Jadi firman Tuhan kita saat ini memang tepat sekali ya, bahwa dalam situasi saat ini pun ternyata ada ruang bagi kita untuk tetap melakukan sebuah tindakan kasih kepada saudara-saudara kita yang lain gitu ya. Nah mungkin ini Bu nih ya, mungkin barangkali ada juga jemaat kita gitu ya yang lain yang mau, aduh nih saya bersyukur mau berbagi kasih. Saya kira masih bisa nggak Bu ya? Oh masih diterima. Masih terima ya. Ya. Tinggal menghubungi di nomor berapa Bu nih? Ada nggak nomornya? Di sini nih, yang di sini ya. Atau bisalah anggota jemaat tahu nomor HP Pak Agus saya ataupun sekretariat gitu ya. Nanti saya bisa share dengan grup PA Majelis Jemaat bahwa ada bantuan dan lain sebagainya, dan kita akan kelola, kita akan salurkan pada saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Terima kasih untuk yang sudah mewujudkan kasih persaudaraan dengan menaruh kepedulian, dan kiranya kita akan terus memelihara kehidupan yang mendatangkan sukacita. Amen. Dengan membangun kasih persaudaraan yang rukun, yang tulus, penuh kedamaian dengan sesama sebagai wujud terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah mengasihi kita. Tuhan memberkati. Amin. Sebagai tanda syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan karena sudah dipelihara, diberikan berkat, dipimpin dan disertai dalam sepanjang kehidupan kita. Kita akan menghimpunkan persembahan, dan sebelumnya kita mendengar firman Tuhan demikian dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Mari bersama-sama kita satukan hati dalam doa persembahan dan syafaat. Kita berdoa. Segala pujian syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa. Sebagaimana firman-Mu menyatakan kepada kami bahwa kiranya kasih dan persaudaraan itu tetap dapat kami nyatakan. Sekalipun situasi saat ini tidak mendukung di dalam proses yang akan kami jalani bersama untuk berbagi kasih. Sekalipun saat ini kami juga merasakan kesulitan akibat dari pandemi yang terjadi. Tetapi semuanya ya Bapa tidaklah kemudian memutuskan kami, menghalangi kami untuk tetap mampu berbagi kasih, melakukan sebuah tindakan kepedulian kepada sesama kami. Demikian juga ya Tuhan, Allah yang maha baik, biarlah kiranya Tuhan di dalam Roh Kudus yang akan meneguhkan dan menguatkan kami, baik sebagai pribadi jemaat di tempat ini, agar kiranya kami pun tetap mampu untuk berbagi kasih di antara satu dengan yang lain, melalui berbagai talenta, berbagai anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah Tuhan tetap menolong kami juga untuk dapat mewujudkan kasih dan kepedulian kepada sesama yang membutuhkan, yang terdampak oleh karena pandemi saat ini. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Berkat kesehatan, berkat kehidupan, berkat kebersamaan, dan juga berbagai hal yang lainnya yang telah Tuhan berikan dalam hidup ini. Biarlah kami juga tetap mampu untuk selalu mengucap syukur dalam hidup kami, sebagaimana yang sudah kami nyatakan saat ini melalui persembahan yang sudah diberikan. Berkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan ya Bapa dengan berkat-berkat dari Tuhan. Kami juga tidak putus-putusnya berdoa untuk berbagai upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan penanganan pandemi virus corona ini, agar semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar, dan kiranya pandemi corona ini dapat segera berakhir. Dan kami pun semua jemaat-Mu ya Tuhan ada dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun juga. Bapa Allah yang penuh kasih, berkati untuk setiap pelayanan-pelayanan kebaktian secara online yang kami lakukan sebagai bagian dari dampak akibat dari pandemi ini. Berikanlah hikmat Tuhan, kesehatan kepada tim MIK khususnya yang ada di jemaat kami. Demikian juga untuk setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan, agar Tuhan tetap menopang dan menguatkan kami, sehingga kami pun dapat menguatkan saudara-saudara kekasih kami yang saat ini untuk sementara waktu tinggal dan beraktivitas di rumahnya masing-masing. Bapa Allah yang penuh kasih, inilah segenap doa-doa permohonan kami yang kami haturkan semuanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang menjadi sumber kekuatan dan pertolongan dalam hidup kami. Amin. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita sebelum kita akhiri pelayanan ini untuk memohon berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang mengatasi segenap pengertian kiranya akan memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Demikian pelayanan kami. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Pelihara terus hidup dalam kasih dan persaudaraan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.